Masjid Kuba Ibu-ibu sama saya yang dengan bakal. arsitektur barok yang ini luaran dari Masjid Kuba. Banyak jamaah berkunjung dan pedagang kaki lima yang penuh kewaspadaan sambil menjajakan dagangan dan pelanggan, tetapi juga harus waspada terhadap askar yang mungkin akan mengusirnya atau menangkapnya. Beberapa jamaah dengan atribut masing-masing menandakan negaranya atau agen perjalanannya. Itu semua dilakukan dalam usaha supaya tidak terpecah dari rombongannya. Nanti kesulitan untuk cari-cari kalau mau pindah kemana lagi, mengunjungi objek yang lain atau ke masjid-masjid yang lain, atau beribadah ke tempat-tempat yang lain. Ini Masjid Kuba. Dalam Masjid Kuba banyak orang beribadah sholat sunnah dengan masing-masing gaya dan mazhabnya dari negara masing-masing dan dengan polanya masing-masing, juga dengan kesulitannya masing-masing. Mungkin ada juga yang aneh-aneh atau wajah-wajah yang bingung takut hilang dari rombongannya atau apa. Banyak lagi lah yang ya begitu-begitu. Sebetulnya di dalam itu sangat sederhana, merupakan satu ruangan yang terbuka dengan arah kiblat yang ada mihrabnya dan chandelier yang selalu sama, tumpuan lingkaran konsentrik, lingkaran yang dipenuhi oleh lampu yang tergantung di atap masjid. Ya itu aja sebetulnya, tidak ada apapun, tidak semeriah masjid-masjid di Indonesia yang penuh dengan kaligrafi, yang penuh dengan hiasan-hiasan. Sangat sederhana, tetapi mungkin pengelolaannya yang lebih bagus karena didukung oleh manajemen permasjidan, juga dana yang berlimpah. Kebersihannya perlu diacungi 2 jempol. Hanya mungkin toiletnya yang agak kedodoran, bukan karena sistem toiletnya jelek atau bagaimana, tapi karena bagaimana harus menampung begitu banyak jamaah dalam suatu waktu, sedangkan tidak mungkin menambah tempat wudhu atau tempat mandi atau tempat bagaimana bersih-bersih secepat perubahan masjid itu atau sebegitu banyak jamaah. Jadi ya kedodoran, akhirnya banyak antrian di sini. Meskipun kalau sholat sih tidak terlalu menyulitkan karena kita berombong-rombong itu ya mungkin ya serombongan sholat sunnah selesai, lihat-lihat sebentar, atau mungkin tidak ada sebetulnya yang perlu spesifik dilihat karena tidak ada saya kira apa yang spesifik. Hampir semua masjid-masjid di tanah Haramain itu ya begini-begini aja, suatu bangunan yang masif dan simple, atau malah lebih tepatnya sesuatu yang kaku. Kalau toh di luar ya dengan kondisi yang panas, tidak ada tempat berteduh, taman ya sesuatu yang
gersang, lebih banyak bangunan beton, rasanya menyilaukan untuk mata kalau siang. Tidak banyak hijau-hijauan, malah kita terganggu dengan sebegitu bising orang, plus tamannya sebegitu-begitu aja. Jadi rasanya ya mungkin orang akan setelah menyelesaikan urusannya, dia akan berkumpul dengan rombongannya untuk bergegas ke bisnya masing-masing atau transportasinya untuk menuju objek yang akan dikunjungi kemudian. Ya mungkin terganggu dengan banyaknya orang, kekusukan itu bisa dikorbankan, atau cuaca yang panas, humidity yang rendah, dan kadang-kadang juga terganggu oleh banyaknya pedagang asongan yang ya sedikit tidak teratur. Tidak teraturnya itu bukan karena otorita dari permasjidan atau askarnya atau security yang menjaga, tapi memang ya orang-orang yang mencari ya sedikit rezeki dari berbagai orang yang datang ramai. Ibadah telah selesai, and now pulang. Mana sandal saya, kepanasan nanti.